قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawali dan memulai hari kita dengan rukuk dan sujud dalam salat subuh yang baru saja kita laksanakan. Semoga Allah berkenan menerima ibadah kita dan menjadikannya amal saleh yang insya Allah akan memperberat timbangan kita nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari ketika harta kita sudah tidak bermanfaat, keturunan kita juga sudah tidak berguna. Mudah-mudahan amal saleh yang sempat kita laksanakan dalam hidup ini itulah yang nanti akan bermanfaat dan menjadi sebab kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab yang mulia. Hadirin jamaah subuh yang sangat berbahagia, kalau berdasarkan kalender Hijriah hari ini, hari Ahad, itu sudah kita berada di tanggal 26 Zulqa'dah. Berarti kurang lebih 3 hari lagi atau 4 hari lagi ya, kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini di samping dia adalah Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sejak diciptakannya langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan dan diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Satu di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Di samping kesucian bulan Hijjah, juga 10 awal dari bulan tersebut adalah merupakan hari-hari yang paling utama sepanjang tahun. Tidak ada hari, tidak ada hari yang paling mulia sepanjang tahun selain daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itu disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal saleh yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sangat tinggal 4 hari atau 5 hari lagi kita memasuki hari yang sangat agung, hari yang sangat afdal, hari yang sangat utama sepanjang tahun, yang kalau kita melakukan amal saleh di dalamnya, kata Rasulullah, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada semua amalan yang dikerjakan di luar hari-hari tersebut. Bahkan sahabat bertanya kepada Nabi ketika beliau menjelaskan hadis ini dan menyampaikan
hadis ini, sahabat bertanya dan mengatakan, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan jihad fi sabilillah dikalahkan keutamaannya daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, walal jihad fi sabilillah. Bahkan jihad dikalahkan daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan hari-hari ini, sehingga amalan yang biasa-biasa saja tapi ketika dikerjakan pada hari-hari ini, maka amalan itu terangkat derajatnya menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Illa rajulun, cuma ada satu saja amalan yang tidak bisa dikalahkan. Apa kata Rasulullah? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali ada seorang yang keluar pergi berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya dan dengan hartanya. Setelah itu tidak kembali lagi. Maksudnya dia telah korban syahid fisabilillah dalam perjuangan jihad, dan yang kedua hartanya sudah habis diinfakkan pada perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja amalan yang tidak bisa dikalahkan oleh amalan apapun di dunia ini. Tapi kalau seorang pergi berjihad fisabilillah lalu kemudian dia bisa sehat-sehat kembali ke rumahnya, maka amal saleh yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah masih lebih tinggi daripada itu. Padahal semua kita tahu bahwa puncak amalan dalam Islam itu adalah jihad fisabilillah. Tapi ketika amalan itu dikerjakan pada waktu yang utama, waktu yang mulia, waktu yang agung, di antaranya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, maka amalan itu terangkat derajatnya menjadi amalan yang paling mulia dan paling agung. Ini hadirin yang sangat berharga yang perlu kita ketahui dan terkait dengan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, sehingga kita memasuki nanti 10 awal bulan Dzulhijjah kita tidak sama dengan memasuki bulan-bulan yang lain. Harus kita memaksimalkannya untuk takarruf, beribadah dan beramal soleh, dan kita tidak sia-siakan hari itu berlalu tanpa amal soleh yang maksimal kita kerjakan di dalamnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ada tambahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilayhi min al-amali fihinna min hadhihi al-'ashar. Fa'aksiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari-hari yang kata Rasulullah SAW amal saleh dikerjakan di dalam hari itu a'dhamu indallah, lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi, dan lebih dicintai oleh Allah, min al-amal fihinna, daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari tersebut. Min hadhil ashar, maksudnya pada hari-hari 10 Dzulhijjah, awal dari Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna tahlil, maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, wa takbir, ucapan Allahu Akbar, wa tahmid, dan ucapan alhamdulillah. Ini hadirin yang sangat berbahagia, riwayat Abdullah bin Umar ini ada tambahannya yang dirawat dari riwayat Ibnu Abbas yang pertama tadi. Tambahannya yang pertama a'dham indallah. Kalau di riwayat Abdullah bin Abbas tadi cuma tentang ahad ilallah, amalannya itu paling dicintai oleh Allah. Nah, di sini ada tambahannya a'dhamu indallah wa ahabbu ilaihi, paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang dikerjakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu tambahan pertama. Tambahan kedua dalam hadis Ibnu Umar ini, Nabi SAW katakan fa'aksiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid.
Perbanyak di hari-hari itu ucapan la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan alhamdulillah. Dan ini sebentar akan kita jelaskan tentang masalah ini. Kemudian hadirin yang sangat berbahagia, di antara hadis yang juga menjelaskan tentang keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan secara spesifik adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia sepanjang tahun. Sebagaimana di akhir Ramadan 10 awal, ya, akhir Ramadan adalah malam-malam yang paling utama, dan di sana ada satu malam yang Allah sendiri mengatakan khairun min alfi syahrin, yaitu Lailatul Qadar. Itu malamnya, dari sisi malamnya. Sedangkan dari sisi siangnya, hari yang paling afdal, siang yang paling afdal adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan di sana juga ada satu hari yang paling utama sepanjang tahun. Tidak ada hari yang melampaui daripada hari itu, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan salah satu di antara keutamaan ya hari Arafah itu, ya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau mengatakan, "Ma min yaumin aktsar min an ya'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka selain haji dan umrah. Tidak ada lagi amalan yang melampaui dan menyaingi amalan haji dan umrah di awal bulan Dzulhijjah. Makanya ya, Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Saking agungnya, saking mulianya amalan haji, maka kata Rasulullah, haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah surga. Maka beruntunglah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat kita yang hari ini atau tahun ini mendapatkan ya panggilan untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ya haji. Itulah amalan yang paling utama. Kenapa? Karena haji itu dikerjakan dengan menggabungkan dua keutamaan. Yang pertama adalah fadlul waqti atau fadlul zaman, keutamaan waktu, dan yang kedua adalah fadlul makan, keutamaan tempat. Karena tempat yang paling mulia adalah tanah suci Mekah, yang kalau kita melakukan satu amalan misalnya di sana, ia mendapatkan balasan 100.000 kali lipat dibanding dengan amalan di tempat yang lain. Kata Rasulullah, salatun fil masjidil haram kami'ati alfi salatin fi ma siwa. Ya, satu kali salat di Masjidil Haram di Mekah itu ya pahalanya 100.000 kali dibanding dengan tempat lain. Jadi 100.000 kali kita salat di masjid kita ini, itu sama dengan satu kali salat di sana Masjidil Haram di Mekah. Ya. Dan demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya karena apa? Karena keutamaan tempat. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan satu amalan yang sederhana, tapi dia dikerjakan pada waktu fadil atau makan al-fadil, tempat yang utama atau waktu yang utama, maka dia terangkat menjadi amalan yang utama. Jadi amalan biasa misalnya, kalau sekarang kita ya salat sunat 2 rakaat salat mutlak, itu biasa saja. Tapi kalau 2 rakaat salat sunat kita lakukan di tempat yang mulia, misalnya di Mekah, maka dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi, 100.000 kali lipat yang pahalanya dibanding dengan ya salat yang kita kerjakan sekarang di sini. Atau salat yang kita kerjakan 2 rakaat nanti kita kerjakan ya pada 10 awal Dzulhijjah, maka dia menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keutamaan waktu. Jadi waktu dan tempat, kalau dia menjadi waktu yang utama, itu akan berpengaruh pada amalan yang kita kerjakan.
10 awal bulan Dzulhijjah itu, di mana jamaah haji melaksanakan amalan di sana, menggabungkan antara keutamaan waktu dan keutamaan tempat, sehingga wajar haji itu dan umrah dikerjakan pada bulan Dzulhijjah menjadi amalan yang paling utama. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah haji, jangan putus asa bahwa saya tidak mungkin lagi nak melaksanakan haji karena harus menunggu daftar tunggu sampai 35 tahun. Jadi kalau 50 tahun kita sekarang baru ada rezeki, kita DP haji, maka usia kita nanti 85 tahun baru dapat giliran, dapat jatah. Usia 85 tahun barangkali kita sudah tidak ada, kita sudah di dalam kuburan. Kalau masih hidup panjang untuk kita 85 tahun sudah tidak bisa goyang. Tapi kalau kita sudah mendaftar, sudah DP, sudah bayar, maka insya Allah walaupun kita tidak berangkat, pahalanya kita sudah dapat. Oleh karena itu jangan putus asa. Kalau ada duit, ada uang, silakan mendaftar. Dan juga boleh jadi kita mendaftar tahun ini, berangkat tahun depan, kita tidak tahu. Itu semua adalah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang sangat bahagia, yang kedua, amalan yang perlu kita hidupkan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah berpuasa. Berapa hari kita puasa? Kalau memungkinkan 9 hari, dari hari pertama sampai hari ke-9. Karena hari ke-10 sudah masuk hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu tidak boleh kita puasa. Jadi kalau memungkinkan 9 hari. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada tak dalilnya itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah? Jawabannya memang tidak ada dalil secara khusus. Tidak ada dalil secara khusus. Tapi dia masuk dalam kategori dalil secara umum. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang sangat agung. Puasa itu ibadah yang sangat mulia, yang dianjurkan untuk kita memperbanyak puasa. Dan begitu mulianya puasa sampai dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kullu amal ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan puasa itu untuk dirinya dan mengatakan wa ana ajzi bihi, saya yang memberikan balasan. Begitu mulianya puasa itu. Sehingga di hari-hari yang mulia sebaiknya kita berpuasa. Itu dalil secara umum. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu fi dzalika al-yawm wajhahu sab'ina khalifah." Tidak ada seorang yang berpuasa sehari di jalan Allah. Jadi tidak ada seorang yang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Jadi satu hari kita berpuasa dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah puasa itu menyebabkan wajah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka selama 70 tahun. Itu satu hari. Kalau 2 hari, berapa tahun wajah kita dijauhkan oleh Allah dari neraka? 140 tahun. Kalau 3 hari, 210 tahun. Kalau 4 hari, kalau 5 hari, kalau 6 hari, kalau 9 hari, kan saja. Dikali 70. 7 kali 9 berapa? 63. Berarti 630 tahun wajah
Kalau tidak sanggup 9 hari hadirin yang sangat bahagia, ya maka ya 8 hari. Tidak sanggup 8 hari itu 2 hari. Dan paling tidak jangan sampai terlewatkan puasa 1 hari di hari selama 2 tahun. 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Cuma 1 hari. Amalan ringan berpahala besar. Makanya tidak sangat bahagia, rugi kita ini. Kalau di hari Arafah, di mana ya kita dibebaskan ya oleh Allah dari neraka, lalu kemudian kita tidak berpuasa. Oleh karena itu mari kita berusaha berpuasa minimal sekali di hari Arafah. Mudah-mudahan yang kejujuran kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu, Allah melihat hati kita dan niat kita, lalu kemudian mencatat niat kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dibebaskan dari neraka insyaallah. Ini amalan yang kedua yang perlu kita hidupkan. Yang ketiga hadirin yang sangat bahagia, amalan yang perlu kita hidupkan dan kita perbanyak, yaitu takbiran. Dan takbiran dimulai sejak masuk Zulhijjah. Masuk tanggal 1 Zulhijjah sudah disyariatkan dan disunahkan kita takbiran. Itu yang disebut oleh ulama kita dengan takbir mutlak. Cuma takbiran ini ya sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Termasuk as-sunnatul mahjurah. Ya sunnah Nabi SAW yang telah diabaikan. Kita takbiran. Yang masih dihidupkan oleh kaum muslimin yang namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbiran yang dilakukan setelah selesai Idul Adha, salat Idul Adha, ketika kita melaksanakan salat 5 waktu dan kemudian kita takbiran. Ini alhamdulillah rata-rata kaum muslimin masih memelihara dan menjaga ini, ya takbir muqayyad sampai hari ketiga tasyrik, ya, tanggal 14 ya Zulhijjah, ya akhirnya itu adalah salat asar, itu terakhir ya kita takbir mutlak, takbir muqayyad. Tapi takbir mutlak ini sebenarnya sudah disyariatkan dan sudah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak masuk bulan Zulhijjah. Kapan saja dan di mana saja kita berada, di rumah kah, di jalan kah, di pasar kah, di kantor kah, di sekolah kah, di kampus kah, ya, di sawah kah, di kebun kah, ya, selama tidak menghalangi aktivitas kita, mari kita takbiran sambil ya keluar rumah, ya, bawa motor, bawa mobil, kan tidak menghalangi kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu terus diulang-ulang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Umar tadi, fa'aksiru fihinna, perbanyak pada hari-hari itu, ya, tahlil, takbir dan tahmid. Ini yang perlu kita hidupkan dari yang sangat bahagia. Makanya sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar itu pada suatu hari ketika sudah masuk bulan Zulhijjah, lalu kemudian dia perhatikan kenapa orang di pasar, kan pasar di Madinah itu dulu dekat dengan masjid. Beliau perhatikan di pasar itu banyak orang datang menjual dan membeli, tapi tidak ada yang takbiran, padahal sudah masuk bulan Zulhijjah. Maka Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar sengaja masuk di pasar, bukan untuk belanja, bukan untuk menjual, sengaja untuk mengingatkan orang-orang yang di pasar yang sibuk dengan ya dagangannya, sibuk dengan bisnisnya, lupa takbiran. Lalu kemudian beliau masuk di pasar, Abdullah bin Umar kemudian Abu Hurairah keliling di pasar, hanya sekedar takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terus dalam pasar keliling untuk mengingatkan ya, kepada para sahabat yang ada di pasar sibuk dengan jual beli, bahwa sekarang sudah kita berada di dalam hari-hari yang mulia yang di dalamnya Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak takbiran. Akhirnya teringatlah semua
ya kaum muslimin yang ada di pasar, kita sekarang sudah berada di awal dari bulan Dzulhijjah ini. Maka ini kemudian semuanya serempak takbiran, ya, sampai pasar di kota Madinah menggema dengan suara takbiran. Ini nanti yang saya bahagia yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah untuk mengingatkan orang yang di pasar. Jadi mungkin ada yang bertanya di sini, bagaimana nanti juga Ustaz nanti masuk bulan Dzulhijjah? Ya, karena banyak kaum muslimin yang tidak mengerti, tidak bertakbiran. Ya, saya pergi ke mall pada tukang kamu, mana kita masuk di mall keliling, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin orang bilang ini orang gila kali. Ya. Kenapa? Karena kaum muslimin belum paham. Kalau sahabat mereka paham, cuma sudah lupa karena situ. Kalau kita sekarang tidak paham, tidak mengerti, karena tidak belajar. Kaum muslimin tidak belajar agamanya, akhirnya mereka tidak tahu. Nah, oleh karena itu perlu diajar dulu. Diajar dulu kaum muslimin, setelah itu kalau mereka lupa diingatkan. Ya, takbiran. Maka insya Allah mereka menghidupkan amalan ini dan menjadi amalan yang merupakan sunnah Nabi SAW yang perlu kita hidupkan. Karena menghidupkan sunnah Nabi SAW apalagi ketika sudah dilupakan dan ditinggalkan oleh umat, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika dimatikan atau ditinggalkan oleh umatku, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang syahid di jalan Allah. Ini perlunya kita sekarang, karena hadir yang saya bahagia. Sunnah-sunnah Nabi SAW mulai diabaikan oleh kaum muslimin. Sunnahnya orang Yahudi dan orang Nasrani yang kita ikuti. Makanya perlu kita semangatkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita laksanakan dalam zaman dan kondisi seperti ini, maka berdasarkan riwayat tadi kita akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya hadirin yang sangat bahagia, selain haji, puasa, kemudian takbiran secara khusus. Lalu kemudian yang berikutnya adalah berzikir. Jadi takbiran itu kan bagian daripada zikir, tapi zikir secara umum, memperbanyak zikir, baik zikir mutlak maupun zikir muqayyad. Zikir muqayyad itulah seperti zikir pada pagi hari atau sore hari. Termasuk zikir muqayyad itulah zikir pada setiap momen dan keadaan. Bangun tidur, kemudian masuk WC, keluar WC, pakai baju, keluarkan baju, kemudian makan, sudah makan, keluar rumah, masuk rumah, dan seterusnya itu semua adalah bagian daripada zikir yang ditetapkan dan ditentukan oleh Nabi SAW dalam berbagai keadaan dan kondisi. Tapi ada zikir yang sifatnya mutlak. Kapan saja dan di mana saja kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukan di tempat yang dilarang kita berzikir, seperti di dalam WC. Dalam WC tidak boleh kita berzikir karena tempat kotor. Nah, itu secara umum. Jadi baik zikir mutlak maupun zikir muqayyad itu dianjurkan kita perbanyak pada hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian berikutnya hadirin yang sangat bahagia, memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh dari ibadah-ibadah sunnah. Misalnya salat sunnah, baik sunnah rawatib atau bukan sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu atau salat sunnah mutlak, termasuk juga misalnya salat duha, karena itu dikerjakan pada siang hari. Maka jangan sampai yang sangat bahagia kita luput. Usahakan kalau bisa mulai dari 10 awal dari hari pertama dari 10 awal bulan Dzulhijjah
ya kita usahakan memelihara dan menjaga salat duha minimal 2 rakaat, minimal ya 2 rakaat. Kemudian ya termasuk juga sedekah sunnah, sedekah ya, berinfak, usahakan setiap hari. Jadi perbulankan nanti setiap hari dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu kita bersedekah atau berinfak. Jangan terlewatkan satu hari lalu tanpa kita bersedekah. Ya mungkin ada katakan bagaimana saya tidak punya banyak uang. Ya. Tidak harus banyak. Kalau banyak uang kita, ya, banyak juga kita keluarkan infak dan sedekahkan. Tapi kalau tidak, sedikit juga tidak mengapa. Ya. Karena dalam sedekah yang dinilai oleh Allah bukan banyaknya dan bukan sedikitnya, tapi tingkat keikhlasannya dan tingkat kesulitannya. Jadi dalam sedekah inilah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini letak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam persoalan sedekah. Yang dinilai oleh Allah bukan banyaknya, karena kalau banyaknya yang dinilai, ya kita yang sedikit uang, ya tentu ya kurang mendapatkan pahala. Yang banyak uangnya itu dapat memborong pahala. Tapi bukan persoalan banyaknya yang dinilai hatinya sang pahala. Yang dinilai adalah pertama, ya keikhlasannya. Semakin ikhlas kita bersedekah, semakin besar pahalanya. Nah, walaupun ada orang yang banyak uangnya, dia bersedekah dengan jutaan atau mungkin sampai miliaran, tapi dia tidak ikhlas, maka ya pahalanya kali 0. Oleh karena itu dalam bersedekah yang dinilai pertama adalah ya keikhlasan. Yang kedua adalah tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya itu yang dinilai oleh Allah. Misalnya, ya, ada orang kaya yang asetnya ya 10 miliar, lalu kemudian dia bersedekah 1 juta. 1 juta itu berapa persen dari 10 miliar? Ustaz Sudami? Hah? 1 miliar? 0,1 ya? Hah? Tidak sampai 1 Pak. Kalau berapa? Kalau 100 juta dia bersedekah 1 juta itu 1%. 0,1 ya? 0,1%. Jadi dia punya aset, dia punya uang 10 miliar, bersedekah 1 juta, itu berarti 0,1% dari hartanya yang disedekahkan. Tapi coba bapak-bapak punya uang 100.000, lalu dia disedekahkan 50.000, ya berapa persen itu? Hah? 50%. Mana lebih banyak 50% dari 0,1%? Karena memang uang kita cuma 100.000, kita sedekahkan 50.000 itu sudah 50%. Jadi itulah sebenarnya keadilan Allah yang dinilai dalam sedekah itu. Bukan banyaknya, tapi yang dinilai pertama faktor keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang maka semakin ya, tinggi nilainya si Allah SWT. Dan yang kedua tingkat kesulitannya. Ya bagi orang yang punya ya, uang 10 miliar tadi bersedekah 1 juta, memang kelihatan 1 juta banyak bagi kita. Tapi ya dibanding dengan asetnya ya masih jauh sekali. Ya. Dan dia keluarkan 1 juta itu tidak berpengaruh pada 10 miliar. Tapi kalau kita punya uang 100.000, keluarkan 10.000, itu berpengaruh sekali bagi kita. Ya. Nah oleh karena itu, ya nilai yang yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sedekah adalah ya, keikhlasan dan tingkat kesulitan. Maka usahakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu setiap hari kita bersedekah. Biar tidak banyak, ya, 1.000 perak, ya, atau 2.000, atau 5.000, atau 10.000. Tentu kalau dia semakin banyak dan semakin ikhlas jauh lebih baik. Ya. Tapi usahakan ya setiap hari kita bersedekah. Programkan itu. Programkan. Boleh masuk tanggal 1 Dzulhijjah harus bersedekah. Kemudian dia demikian juga dengan amal saleh yang lainnya, misalnya baca Quran. Ya. Baca Quran di hari ini
biasa-biasa saja kita dapat ya pahala satu huruf itu 10 pahala, 10 kebaikan. Kata Rasulullah SAW, ya, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf mim harf. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Itu terdiri dari 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu huruf itu ya dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kalau hari ini ya kita baca Quran, satu huruf kita dapat pahala 10 pahala, 10 kebaikan. Maka ketika kita baca di hari ya, awal Zulhijjah, maka dia adalah a'zamu indallah wa ahabbu ilallah. Ya. Pahala atau amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat besar nilainya di sisi Allah. Dan tahu berapa nilainya? Maka tidak sangat bahagia kalau di bulan Ramadan kita ya konsentrasi membaca Al-Quran, maka usahakan juga di 10 awal bulan Zulhijjah ini kita konsentrasi dulu dia membaca Al-Quran. Kalau bisa hadir yang sangat bahagia setiap hari ya, 1 juz. Kira-kira bisa itu? Bisa ya, sangat bisa. Di bulan Ramadan bisa Pak. Kenapa di hari di hari yang sangat kami tidak bisa? Bahkan kalau ada yang bisa 3 juz 1 hari, supaya ya 10 hari kita tamat ya 1 kali khatam Al-Quran. Tapi kalau tidak ya 1 juz lah. 1 juz itu ya kalau kita ya baca Al-Quran itu ya bisa ya mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam. Misalnya ya contohnya ya kita pergi salat subuh di sini. Selesai salat subuh jangan nggak usah pulang ke rumah cari kopi cari teh. Ya. Dan kita puasa. Kita puasa. Dan usah pulang duduk di masjid. Kemudian apa yang kita lakukan? Zikir. Ya kalau tidak mau zikir pagi baca Al-Quran. Sampai subuh terbit matahari. Itu insya Allah selesai 1 juz kita baca. Terbit matahari kita salat 2 rakaat. Jadi kita sudah mengamalkan amalan itu. Ya, termasuk amalan dalam hadis yang saya disebutkan, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma yaqulu fi musallahu yadhkurullah azza wa jalla hatta tatlu asy-syams thumma yusalli rak'ataini kanat ta'dilu umratan aw hajjatan tammatan. Kata Rasulullah, siapa yang datang salat subuh dia berjamaah di masjid, lalu kemudian setelah selesai salat dia duduk di masjid untuk berzikir sampai terbit matahari, dan baca Al-Quran itulah bagian daripada zikir. Setelah terbit matahari kemudian salat dia 2 rakaat. Maka amalan yang dia kerjakan tadi, mulai salat berjamaah subuh sampai dia duduk dan berzikir, ya lalu kemudian sampai salat 2 rakaat, ya nilai pahalanya itu sama dengan haji dan umroh sempurna, dan sempurna. Ini kan luar biasa. Coba ya amalkan hadis ini yang sangat bahagia di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, kalau selama ini belum kita bisa laksanakan, maka 10 Dzulhijjah awal bulan Dzulhijjah ini mari kita hidupkan ini amalan ini. Sehingga masjid kita ini insya Allah nanti ramai, selesai salat subuh dia ada yang pulang ya ke rumah, ya ramai untuk masjid untuk baca Al-Quran. Ini ya amalan yang luar biasa membaca Al-Quran ya di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya termasuk juga amalan-amalan yang lain ya, misalnya ya mengajak ya amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari ya kemungkaran. Kemudian ya, amalan ya misalnya berbuat baik kepada kedua orang tua, masih ada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangga, ya. Kemudian ya menghadiahkan makanan atau minum kepada orang yang butuh dan seterusnya. Semua itu adalah amalan saleh yang
insya Allah jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada jihad fisabilillah di bulan tersebut. Kemudian berikutnya hadirin yang sangat bahagia, ini yang lebih spesifik lagi adalah berkorban. Berkorban, menyembelih hewan korban. Kata Rasulullah SAW, ma'amila adamiyun amalan ahabbu ila Allahi fi yawmin nahri min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu hari lahir Idul Adha, yang paling dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih hewan korban. Fa innahu yawma ya'ti yawmal qiyamati bi alfariha wa quruniha wa ashariha. Kata Rasulullah, hewan yang kita korbankan nanti di hari akhirat, pahalanya datang dan dihitung mulai dari tanduknya. Tanduknya ini kita tidak makan, Pak, dibuang. Kukunya juga, kuku hewan yang kita korbankan juga kita buang. Dan bulu-bulunya juga semuanya kita buang. Kita tidak makan. Tapi dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti semua pahala di hari akhir. Coba misalnya satu ekor kambing kita sendiri, hanya bisa hitung jumlah bulunya berapa, ya? Tidak ada bisa hitung berapa bulunya. Nah, satu lembar bulunya itu dicatat sebagai satu pahala. Makanya orang yang tidak mau berkorban dan sanggup berkorban sebuah yang tidak mau berkorban sebenarnya sangat rugi adanya sebahagia, kehilangan momen dan kesempatan emas. Bahkan orang yang tidak sanggup pun sebenarnya berusaha untuk sanggup. Bapak pernah lihat di televisi, saya sudah 2 kali dengarkan di televisi ditayangkan, ada seorang ibu janda tua, tidak punya suami dan tidak punya anak, di daerah Lombok sana, Lombok. Itu dimuat, dipublikasikan di televisi. Dua tahun berturut-turut saya dengarkan itu beritanya. Sang ibu tua itu umurnya mungkin sudah 70-an tahun. Pekerjaannya itu cuma pergi mengeskai sampah, umur. Dia mengeskai sampah, mana sampah yang masih memungkinkan bisa didaur ulang. Lalu kemudian dia kumpul-kumpul dan dia jual. Dan hasil umurnya itu yang beliau makan setiap hari. Tapi kalau kebutuhan makannya cuma seberapa, ada lebihnya dari hasil umurnya itu dia tabung. Untuk apa? Untuk berkorban. Kenapa? Dia tahu bagaimana keutamaan dan pahala orang yang berkorban. Sehingga dalam berita itu saya dengarkan di televisi, yang tidak pernah sang ibu itu tidak berkorban setiap tahun. Setiap tahun dia berkorban. Dari hasil pembunuhnya dia simpan sedikit demi sedikit sampai terkumpul selama 1 tahun, dan kemudian pada waktu menjelang hari raya Idul Adha dia datang ke masjid dan serahkan kepada panitia korban. Dia mendaftar untuk menjadi salah seorang di antara yang berkorban yang di kompleks. Ini ibu hadirin satu bahagia yang mulia. Bagaimana dengan kita yang alhamdulillah pekerjaan kita masih jauh lebih banyak, penghasilannya dibanding yang mulia. Cuma memang terkadang karena perhatian kita yang kurang, karena kita tidak mau mendapatkan momen dan kesempatan emas, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Hewan yang kita korbankan itu darahnya, dagingnya itu tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Kita diuji oleh Allah. Mana lebih kita cintai, perintah Allah atau harta kita?
Kalau seandainya kita diuji sama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu diuji seperti anakmu. Coba bayangkan, anaknya yang disembelih, padahal anak ini sudah tahunan dia di belakang kedatangannya, kehadirannya. Pas anaknya sudah mulai berusia sebelum balik sudah bisa disuruh-suruh, maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Ibrahim sembelih itu anak. Coba syariat syariat berkorban itu bermula dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak diperintahkan menyembelih anak kita. Kalau seandainya kita diperintahkan sama dengan Nabi Ibrahim menyembelih anak kita, yang punya anak cuma 2 orang, 2 tahun saja selesai sudah habis anaknya. Tapi ini ke Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerintahkan kita menyembelih anak, menyembelih hewan. Harganya berapa di sini, Pak? 2.200.000 kayak misalnya. Agak kalau besar. Kalau kambing mahal sedikit. Itu yang itu yang Allah uji kepada kita, mana kita lebih cinta, apa kita atau berkorban. Ada orang yang bilang saya tidak punya uang, Ustaz, tapi di rekeningnya banyak. Memang di dompetnya tidak ada, tapi di bank banyak. Banyak banknya lagi. Hah? Banyak banknya lagi. Banyak banknya lagi, bukan cuma BSI, Mandiri juga, BNI juga. Tidak sabar. Jadi keterlaluan memang kita ini. Kita hanya diminta sedikit oleh Allah, dan setelah itu diganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada orang yang berkorban hadir yang sangat bahagia yang jadi miskin. Coba tunjukkan kepada saya, ada nggak orang yang rajin berkorban tiap tahun jadi miskin, jatuh miskin dan pahit? Tidak ada. Bahkan Allah berikan berkah hartanya. Makanya seperti ini yang saya cerita tadi itu, di akhir hayatnya dia sudah meninggal dunia. Di akhir hayatnya, tahun terakhir sebelum meninggal dunia, beliau berkorban dengan 1 ekor sapi sendirian. Coba, beliau sendirian 1 ekor sapi. Padahal pekerjaannya cuma mengurus, dan tidak ada suaminya yang mencarikan nafkah, tidak ada anaknya yang mencarikan nafkah. Nah, kalau kita sekarang masih tua, kalau belum mencari nafkah, kenapa kita tidak bisa berkorban? Ini hanya sabar yang merupakan tanda dan bukti bahwa iman kita ini memang sangat lemah. Pernah yang sangat bahagia saya cerita ini, mengakhiri pengajian kita pada pagi hari ini. Pernah saya diundang ceramah di masjid Rumah Sakit Wahidi. Panitia minta di hari-hari Idul Zulhijjah, awal Zulhijjah, saya telepon diminta mengisi ceramah setelah zuhur, dan panitia meminta kalau bisa saya membahas tentang masalah keutamaan berkorban. Baik, saya siap datang. Saya datang, kemudian selesai salat zuhur, langsung dipersilahkan untuk ceramah. Saya ceramah membahas tentang masalah keutamaan berkorban di hari raya Idul Adha. Kemudian ketika saya sedang ceramah, dari awal itu saya perhatikan ada seorang bapak yang sangat serius mendengarkan ceramah. Kebetulan dia pas berhadapan dengan saya, duduk di tiang masjid. Dulu tiang masjid dan sambil sadar, tapi sangat serius saya perhatikan. Kemudian setelah selesai saya ceramah, jamaah sudah pada pulang, saya juga sudah turun, duduk bersama dengan panitia sambil ngobrol-ngobrol dengan panitia. Tapi saya tetap perhatikan itu bapak tidak beranjak. Cuma dia selalu memperhatikan jamaah apa sudah pulang atau belum. Nah, ternyata setelah berpulang jamaah di masjid dan saya masih duduk bersama dengan pengurus ngobrol-ngobrol, dia langsung
ya berdiri dan ya menuju menemui saya. Lalu kemudian dia mengatakan rasa Ustaz tentang keutamaan berkorban. Dan saya ini sebenarnya juga mau berkorban, cuma tidak sanggup Ustaz. Lalu kemudian dia mengatakan sebenarnya saya tidak sanggup secara finansial, cuma tetangga saya melihat saya ini sanggup. Saya bilang, gimana Pak? Tetangga yang bisa menilai sanggup, sementara Bapak menilai diri tidak sanggup. Dia bilang, Ustaz, saya ini PNS, istri saya juga PNS, jadi dua-dua PNS Pak. Dan rumah saya itu 2 tingkat, dan juga ada mobil di rumah di garasi. Jadi tetangga melihat saya ini orang mampu, tapi saya sendiri merasa tidak mampu. Saya bilang, kenapa tidak mampu Pak? Nah kita PNS suami istri, kemudian rumah 2 tingkat, ada mobil tak? Dia bilang begini Ustaz, saya sepakat ya istri ambil kredit di bank. Nah, itulah yang kami bangunkan rumah dan berikan mobil. Jadi kami sepakat dengan bank, itu bank potong sekali 3 gaji berdua, tinggal yang disisakan itu untuk kebutuhan makan saya 1 bulan dan bensin, tidak lebih dari itu. Jadi kalau saya berkorban Ustaz, mungkin 7 hari atau 1 pekan saya tidak pergi ke kantor karena tidak bisa beli bensin. Nah kira-kira bagaimana itu Pak menjawab pertanyaan itu? Saya juga waktu dengan itu saya terpukul sejenak. Gimana ini kira-kira? Ya, Hah? Jadi saya cuma kasih usulan. Ya, supaya kita tidak kehilangan momen berkorban. Karena ini 1 kali 1 tahun saja. Dan kalau sudah lewat, belum tentu tahun depan kita masih hidup. Maka saya kasih usulan begini Pak, kita ke kantor kan tidak harus naik mobil, bisa naik motor toh, bisa naik motor saja. Ya bensinnya 1 liter itu sudah bisa 1 minggu dipakai. BP. Nah, istrinya juga ada motor. Istrinya ada motor saja. Nah, itu harga bensinnya selama 1 bulan, itulah yang dipakai untuk berkorban. Saya mesti bagi saya berikan arahan begitu ya, nasihat karena ya kasihan. Masa lalu kita berani ambil kredit, ya masa lalu kita bisa ambil kredit. Akhirat kita tidak berani. Itu pertanda bahwa kita ini tidak kurang beriman pada hari akhirat. Dunia kita luar biasa, berani kita jor-joran, ya, tapi masalah akhirat apa adanya. Nah, ini ya perlu ya ini sudah masuk waktu, ya sudah ada alarm. Berapa menit lagi? 30. Nah, oke, masih ada 5 menit. Ya. Saya kira mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau ada, ya kita kasih kesempatan. Kalau tidak, saya lanjutkan sedikit. Hah? Ada yang bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya katakan yang masalah berkorban. Sebenarnya orang Arab tidak sebagian juga terkait dengan bahwa berkorban itu kalau orang sudah meninggal kita bisa berkorban atas nama dia. Ya. Misalnya katakan korban almarhum ini. Ya. Misalnya katakan orang tua saya. Ya. Apakah itu memang ada dalilnya atau gimana? Oke. Ya, terima kasih. Ini yang juga ya sering jadi pertanyaan di masyarakat. Bolehkah ya orang meninggal itu di
Dia berkorban, meninggal berkorban. Artinya dimasukkan satu bagian berkorban. Kalau Al-Quran mengatakan begini, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya saya berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Nah, perintah salat untuk orang mati atau orang hidup? Ya, orang hidup. Orang mati sudah tidak bisa diperintah salat. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salatin." Seorang manusia kalau sudah meninggal dunia terputus amalannya, tidak bisa lagi beramal. Bagaimana bisa beramal sudah mati? Yang saya tidak bisa. Jadi perintah salat itu untuk orang hidup. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Jadi ada dua perintah dalam ayat ini. Fasalli li rabbika, kemudian yang kedua wanhar. Itu ya, wanhar di maunya di situ namanya wong apa? Jadi wanhar itu ma'tuf terhadap fasalli. Artinya ya, perintah salat itu sama dengan perintah berkorban. Kepada siapa? Kepada orang hidup, bukan kepada orang mati. Ya. Jadi berkorban adalah perintah kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Sudah mati tidak ada lagi syariat beramal, sudah putus amalannya. Maka orang yang sudah meninggal dunia tidak perlu berkorban. Berkorban memang sebelum hidup, sebelum mati. Waktu masih hidup berkorban. Ya, nanti mati sudah tidak disyariatkan lagi. Sama dengan salat. Sebelum kita disalati, salat memang. Salat memang. Jadi ya, syariat salat, syariat puasa, syariat berkorban, syariat yang lainnya itu untuk orang mati. Untuk orang hidup, untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ya. Cuma kalau kita berkorban, misalnya atas nama bapak berkorban, bukan atas nama ya orang yang sudah mati. Misalnya orang tua bapak sudah mati, sudah meninggal, ya tidak perlu dia berkorban. Kita daftar di masjid ini, ya berkorban untuk ya bapak saya yang sudah meninggal. Tidak perlu, karena itu syariat orang hidup. Bapak yang mendaftar atas nama bapak berkorban, tapi bapak niatkan pahala korban saya ini saya hadiahkan kepada bapak saya yang sudah meninggal dunia. Itu yang dibolehkan oleh sebagian ulama kita. Sebagian. Ya, dan walau kalau Imam Malik, ya, mazhab Malikiyah tidak sampai, tapi ya Hanabila, Hanafiyah dan Syafi'iyah sampai. Dan itu berdasarkan dalil yang kuat. Sama dengan ya, ada seorang dalilnya diantaranya ada seorang yang pergi melaksanakan haji bersama dengan sahabat dan ya, Nabi SAW. Waktu di miqat dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan an syukruma. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji untuk syukruma. Nabi SAW bertanya, man syukruma? Saya itu syukruma. Dia mengatakan akhuli, saudaraku yang sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW dia melarang? Tidak. Nabi SAW bertanya, hal hajjaz li nafsika? Apakah kamu pernah haji? Dia menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hujjah li nafsika, summa hujjah li syukruma. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syukruma. Itu menunjukkan bahwa boleh kita menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia. Boleh kita mengumrahkan orang yang sudah meninggal dunia. Dan dibiasakan oleh para ulama kita ya, dengan amalan-amalan yang lain. Ya, kecuali misalnya ya salat. Ya, salat tidak. Ada ulama Hanabila mengatakan ya boleh kita mengirimkan pahala pada orang yang telah mati, tapi ya amalan yang sifatnya maksus, yang memang ada nasnya. Haji, puasa, sedekah. Sedekah juga. Ada seorang ibu yang meninggal dunia dan meninggalkan ya, banyak uang, banyak harta, ya tidak sempat bersedekah, ya tidak sempat ya, bersedekah pada waktu itu, ya berwasiat. Lalu kemudian datang anaknya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah,
ibu saya meninggal tiba-tiba, saya yakin kalau seandainya dia tiba-tiba meninggalnya, dia akan berwasiat untuk menyedekahkan sebahagian hartanya. Apakah boleh saya sedekahkan hartanya dan sampai dia dapatkan? Kata Nabi SAW, atas nama dia. Itu boleh. Jadi kita bersedekah, ya, lalu kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu boleh. Nah, dikiaskan dari situ, ya, termasuk ya berkorban. Ya, oleh sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, tapi bukan atas nama dia, atas nama kita. Cuma kita yang hadiahkan pahalanya. Saya pahala berkorban saya ini saya hadiahkan untuk bapak saya yang telah meninggal dunia. Kita tidak dapat pahala. Ya, orang tua yang dapat. Tapi kita atas nama yang berkorban. Nah, seperti itu hadiran satu hari. Jadi, ya, orang meninggal dunia tidak perlu ya berkorban karena ya syariat korban itu adalah syariat untuk orang hidup. Makanya ya sebelum ya janji orang mau korbankan orang meninggalnya, berkorbannya memang di masa hidup. Selama masih hidup, ya berkorban. Jangan nanti meninggal baru berpikir korbankan. Ya. Jadi kecuali kalau dia dihadiahkan itu bagus bentuk ya birrul walidain, ya kebaikan seorang anak terhadap orang tuanya yang menghadiahkan amal soleh, ya seperti misalnya haji tadi atau umroh atau sedekah, ya dan mudah-mudahan ya juga ya seperti ya berkorban. Nah, saya kira silakan. Mau kita kasih dulu Pak, mau kita tidak. Jadi apakah saya harus misalnya saya hadiahkan korban dua, saya harus berkorban juga duluan. Iya, kalau satu kita dua. Kita dua bahagia atas nama kita. Saya dulu baru tidak boleh saya langsung orang korban, saya dulu belum berkorban. Oh iya, tidak bisa disiasati saja. Misalnya, ya kalau tidak sanggup dua, ya tahun ini untuk bapak, ya tahun depan untuk orang tua. Bisa disiasati saja. Kalau tidak sanggup dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad. Yang saya mau tanyakan, apakah sekiranya sekeluarga itu harus sendiri-sendiri yang berkorban atau bisa dijamak? Iya, tidak maksudnya bisa dijamak antara istri dengan suami, tapi satu nama. Iya. Jadi ya begini yang perlu diluruskan ini karena sebagian masyarakat memahami ya yang berkorban itu pribadi-pribadi. Jadi misalnya jasi dalam rumah tangga, ya sepakat suaminya tahun ini, ya tahun depan istrinya lagi. Nah itu tidak perlu hadir yang sangat bahagia. Jadi berkorban itu satu keluarga mewakili, satu orang, satu bagian mewakili semua anggota keluarga. Jadi kalau ya, suami ya pergi mendaftar di ya panitia korban, maka itu istrinya sudah dapat pahalanya, anak-anaknya juga semua dapat. Jadi itu sudah tidak perlu dibagi. Saya tahun ini, kamu tahun depan, tidak perlu. Pokoknya ya satu saja bahagia. Ya, siapa atas nama siapapun, semuanya satu keluarga itu dapat pahalanya insya Allah. Sehingga tidak perlu bertengkar dengan suami istri. Bapak sudah 2 tahun berturut-turut saya tidak pernah. Nah, semua dapat pahala sama. Dapat pahala. Kalau mau ya biar apa-apa, atas nama dia tidak apa-apa. Kita juga suami dapat pahalanya. Anak-anak pun juga dapat pahala. Seperti itu dia biasanya. Ada mungkin mungkin dasar terjadi perbedaan terkadang sulit ya ketika kita mengaji untuk dia wafat sementara kita ini kan seperti kita pembahasan di Indonesia. Bagaimana kalau berbeda antara hukum dan sebaliknya, yang mana kita ikuti hukum atau sebaliknya? Jadi fatwa ulama kontemporer bahwa setiap negeri itu punya matlab masing-masing. Dan itu yang kuat. Dan yang kuat terkait dengan matlab hilal itu berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain.
Seperti misalnya kita di Indonesia, ya, bedanya kita dengan Saudi di Mekah itu 5 jam. 5 jam bedanya. Jadi wajar kalau terjadi perbedaan munculnya hilal. Nah, itu berdasarkan hadis yang disebut dengan hadis Mu'aid. Ada seorang sahabat yang waktu itu diberikan tugas. Itu setelah Rasul meninggal dunia, diberikan tugas berangkat ke negeri Syam. Negeri Syam itu ya sekarang Palestina, Yordania, Syria, itu negeri Syam. Jadi dia berangkat ke negeri Syam. Menjelang Ramadan, sampai di sana masuk bulan Ramadan, ya penduduk negeri Syam melihat hilal itu malam Jumat. Lalu Muawiyah sebagai gubernur negeri Syam itu memerintahkan kepada penduduk negeri Syam untuk puasa di hari Jumat bulan Ramadan. Jadi mereka puasa Ramadan hari Jumat. Setelah itu Quraisy ini kembali pulang ya, ke Madinah. Sampai di Madinah ya sudah menjelang Lebaran atau sudah Lebaran, saya tidak ingat. Yang jelasnya sampai di Madinah ketemu dengan Abdullah bin Abbas. Ya, diskusi tentang masalah kapan kalian melihat hilal di negeri Syam. Ya, dia mengatakan melihatnya di malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kami melihat hilal di Madinah ini malam Sabtu. Jadi kami di Madinah puasa hari Sabtu. Maka Quraisy bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa kalian tidak puasa yang mengikuti perintah Muawiyah bin Abi Sufyan? Yaitu di hari Sabtu, hari Jumat. Kata Abdullah bin Abbas, hakadha amalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kami. Artinya pada penjelasan Abdullah bin Abbas ini menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan puasa berdasarkan hilal. Beda kelihatan hilal di negeri Syam, beda di Madinah. Pantas, padahal antara Madinah dengan negeri Syam itu jaraknya tidak jauh, masih pada Jazirah Arabia, sama-sama Jazirah Arabia. Kalau kita naik pesawat dari Madinah ke negeri Syam mungkin tidak cukup 1 jam, tapi ternyata terjadi perbedaan munculnya hilal, dan itulah yang kata Abbas akan amalan Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis itu maka yang kuat dari pendapat ulama bahwa setiap negeri punya matlab hilal masing-masing. Apalagi antara kita dengan Makkah bedanya 5 jam. Bedanya 5 jam. Tentu wajar oleh karena itu yang saya bahagia fatwa para ulama kontemporer kita bahwa kita berpuasa berdasarkan keputusan negara kita masing-masing. Nah, alhamdulillah Kementerian Agama itu punya tim untuk pemantauan hilal setiap menjelang masuk Ramadan atau mau keluar Ramadan, dan juga masuk bulan Zulhijjah. Maka kita dengarkan informasi dari pemerintah kapan masuk 1 Zulhijjah, dan kemudian terhitungnya hari Arafah itu pada tanggal 9 berdasarkan hitungan negara tersebut, bukan berdasarkan perhitungan di Saudi Arabia. Mungkin ada yang mengatakan, tapi dalam hadis Ustaz dikatakan Saum Yaum Arafah. Itu kata para ulama kita itu memang taklid. Karena memang Nabi SAW mengucapkan itu di Madinah, di mana hari Arafah itu jatuh pada, di mana tanggal 9 itu jatuh pada hari Arafah, atau hari Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu tidak ada masalah. Tapi kan kita tanggal 9-nya itu bukan di hari Arafah. Jadi itu disebutkan itu memang ditaklid karena
ya memang ya hari Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, itu waktu di sana. Tapi waktu di ya ujung dunia seperti kita di bagian timur, ya bukan ya tanggal 9 itu pada waktu mereka biasa bersamaan dan biasa kita duluan. Biasa kita belakangan, ya tidak pernah duluan. Jadi biasa bertepatan bersamaan, ya tanggal 9 di sini dan di sana juga tanggal 9. Biasa di sana tanggal 9, kita di sini masih tanggal 8. Ya. Jadi itu biasa terjadi. Oleh karena itu, ya kita ya kembali kepada keputusan ya negara masing-masing, ya khususnya negara yang jauh dari Saudi Arabia. Saya kira begitu. Tapi Pak, yang saya mau tanyakan, kenapa di Indonesia itu banyak sekali waktu hari raya? Lain di sana, lain di sini, An-Nasir lain deh. Itulah Pak, karena tidak mau mendengarkan ulama. Itu masalahnya, karena tidak mau mendengarkan ulama. Merasa pintar padahal tidak pintar. Itulah kita di Indonesia. Bukan di ulama, baru kemudian ya, tidak mau mendengarkan penjelasan para ulama. Sudah jelas itu ke Nabi SAW katakan syukur liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah dengan melihat hilal dan berlebaranlah dengan melihat hilal. Ini hadis Pak. Tapi orang tidak boleh dengar hadis. Lebih dari dahulukan pikirannya dan logikanya. Ini masalahnya. Makanya ya sumber masalah umat Islam kenapa berpecah? Karena ya, mereka tidak mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah dan ya penjelasan para ulama. Itu masalahnya. Masing-masing merasa diri pintar. Kalau perbedaan itu perbedaan yang memang boleh kita berbeda, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kita berbeda. Tapi kalau sudah ada dalilnya dari Quran atau dari hadis, tidak boleh lagi kita berbeda dan tidak boleh kita beristihad. Ya, kaidah yang diperkenalkan oleh ulama kita, la istihad ma'a dalil. Tidak boleh kita beristihad kalau dalil sudah ada. Nah, ini dalil sudah ada ini. Ya, puasalah dengan melihat hilal dan berlebaranlah dengan melihat hilal. Fa in huma 'alaikum, kalau terjadi yang tidak bisa dilihat hilal, fa'akmilu salasina yawman, sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Selesai. Agama ini sangat mudah Pak. Cuma kita yang terkadang mempersulit. Oleh karena itu, ya perlu ya kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, silahkan belajar, tapi jangan ya baru 1-2 hari belajar sudah memposisikan diri sama dengan ulama. Yang juga sudah bisa beristihad. Ya, orang yang beristihad yang memiliki kapasitas. Sama juga Pak, dokter. Kalau kita sakit kemana kita bertanya? Ke dokter atau insinyur? Nah, ke dokter. Tidak mungkin kita pergi bertanya ke insinyur. Saya sakit ini ke insinyur, tolong diobat. Karena dia bukan ahlinya. Kita mau bangun rumah, pergi konsultasi sama dokter, bukan sama insinyur arsitek. Kita konsultasi karena dia ahlinya. Begitu juga dengan agama, yang ahli itulah ulama. Jadi kita kembali pada ulama kalau ada masalah yang kita tidak paham. Kalau saya kira cukup ya, cukup. Sekarang ya kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.